Ihuy. Ayo, Pi, semangat. Halo Kance-Kance. Salam kenal, namaku Uda, si Bolang dari Narmada, Nusa Tenggara Barat. Kampungku berada di sebelah barat kaki Gunung Rinjani. Kalau di Madura ada karapan sapi, di Lombok Barat punya Malean Sampi. Kalau dalam bahasa Sasak, Malean Sampi berarti mengejar sapi. Maksudnya mengejar untuk mengendalikan si sapi supaya tidak keluar jalur lintasan. Selain untuk menyiapkan lahan pertanian, Malean Sampi diadakan sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang didapat. Bisa dibilang sebagai pesta panen. Wah, makin seru tuh. Aku mau coba lagi Teman, kata Bapak, Malean Sampi sudah ada sejak abad ke-18 dan masih tetap eksis sampai sekarang. Tak heran setiap kali diadakan, pasti banyak yang datang. Salah satu yang menarik perhatian adalah melihat besarnya kalung atau kerotok sapi. Yap, semakin besar ukurannya akan membuat sapi terlihat semakin gagah. Teman, selain bangga, kita juga harus terus menjaga tradisi warisan leluhur. Caranya dengan mulai mengenal dan terus belajar. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikannya? Betul enggak? Teman, ada satu yang tidak bisa lepas dari tradisi Malean Sampi, yaitu kerotok. Nah, ini dia, si pembuat kerotok paling hebat di kampungku. Aku memanggilnya Tuak Dayung. Beliau paling jago membuat kerotok, mulai dari ukuran kecil sampai yang besar banget. Kami sengaja datang kemari karena kerotok sapiku bermasalah. Bunyinya sudah tak nyaring lagi. Tapi tenang, Paman pasti bisa memperbaikinya. Oh iya teman, kerotok sapi biasanya dibuat dari bahan kayu baik, sejenis kayu sengon laut. Selain karena tahan air, jenis kayu ini juga tidak mudah retak. Benar saja teman, tidak banyak jenis kayu yang bisa dilubangi dengan ukuran lebih lebar dari 1 meter. Wah, makasih banyak ya Paman. Kami pamit pergi dulu. Ayo cepat, kita lewat jalan pintas ya. Hup, lewat sini. Teman, kami harus bergegas karena Paman Abi pasti sudah menunggu. Aduh, sakit lah. Waduh, Umar. Syukurlah Umar masih bisa melanjutkan perjalanan. Ayo teman, semangat. Teman, hari ini kami punya janji dengan Paman Abi. Kebetulan ada satu sapi yang belum biasa memakai kerotok. Tapi jari nih. Jari coba dengarkan masa dengarkan Boleh karena keras bagus. bagus. Beres Paman, dijamin suara kerotoknya nyaring. Sementara aku dan Wahyu melatih sapi, Dika dan Umam bertugas menjaga si Putih. Awas yuk, jaga dari depan ya. Bisa lang, pasang lang. Teman, begini nih tantangan melatih sapi Malean. Karena belum terbiasa, sapiku tidak berhenti berontak. Kalau kata Paman sih, justru di sini letak perjuangannya. Iya deh Paman. Pertama, si sapi harus terbiasa memakai kerotok. Biar makin kece ya Pi. Selain untuk hiasan, besar ukuran kerotok sering dilihat menjadi simbol keberhasilan si pemilik sapi. Eits, tapi belum selesai. Sapi Malean juga harus terbiasa berjalan beriringan. Nah, ini alat untuk melatihnya. Namanya ayuge.
Sebagai pemula, jatuh bangun saat latihan itu sudah biasa. Tapi tetap harus semangat. Hap, hap. Ayo Pi, maju. Cie, udah mulai kompak tuh. Meskipun belum sempurna, tapi sapiku sudah mulai terbiasa. Kalau rajin berlatih, aku yakin tak lama dia akan jadi sapi yang hebat. Teman, ngomong-ngomong soal perayaan, pasti tidak lepas dari hidangan menu tradisional. Nah, ada satu menu hidangan yang tak pernah absen. Dia selalu ada di setiap acara, dari pernikahan, hitanan, sampai perayaan pesta panen. Namanya ebatan. Ebatan dibuat dari bahan dan bumbu yang mudah dicari. Salah satunya nangke odek atau nangka muda ini. Selain menjadi tanaman pangan, di desaku pohon nangka juga berguna untuk menandai batas kepemilikan tanah. Ayo teman, bapak dan kakak sudah menunggu. Ebatan dibuat dengan bumbu yang beragam, mulai dari cabai, bawang merah, bawang putih, kencur, jahe, merica, dan lengkuas. Dengan bahan nangka muda, daun belimbing, kelapa parut, dan daging bebek panggang. Sudah kebayangkan teman gimana enaknya? Dalam bahasa Sasak, ebatan berasal dari kata ngebat yang berarti mencincang. Dinamakan begitu karena mengikuti cara pengolahannya. Bahan yang sudah matang harus dicincang halus, mulai dari daun belimbing, daging bebek, nangka, dan lengkuas. Nah, teman, jangan heran kalau bapakku jago sekali memasak. Ini karena pada acara-acara besar, menu ebatan umumnya memang dimasak oleh kaum pria. Alasannya karena cara dan prosesnya yang rumit dan berat. Mam, masak o nangka di? Masak, tangki. Meh, angki wah. Selain ketelitian, memasak ebatan juga memerlukan kerjasama yang baik. Karena dalam waktu yang singkat, sangat banyak bahan dan bumbu yang harus diolah bersamaan. Seperti yang sedang kami kerjakan sekarang, aku dan bapak bertugas mencincang. Wahyu dan Umam bertugas memasak bahan, sedangkan kakak dan Ika menyiapkan bumbu. Kakakku sedang bersiap membuat ragi. Ragi adalah istilah kami untuk bumbu ebatan yang dimasak. Dibuat dari bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian disangrai sampai harum. Prosesnya belum selesai. Kami masih harus meracik bahan dan bumbu. Bahan yang sudah dicincang, yaitu daun belimbing, nangka, daging bebek, dan kelapa parut, selanjutnya dicampur dengan ragi dan bawang goreng. Tapi jumlah racikannya harus tepat. Salah perhitungan bisa jadi akan mengurangi rasa. Ini dia ebatan, menu masakan tradisional khas suku Sasak yang hanya bisa kita temui dalam acara perayaan. Hayo, siapa yang penasaran sama rasanya? Istimewa! Ayo, siapa mau nambah lagi? Bayu, Ridwan, Daniel, ayo cepat turun. Kita harus berpencar nih supaya dapat hasil. Teman-teman di rumah udah pernah lihat belum acara seperti ini? Kami sedang berburu cacing laut, teman. Ini bukan cacing laut sembarangan loh. Karena hanya muncul setahun sekali, yaitu antara bulan Februari sampai bulan Maret. Kami masyarakat Lombok biasa menyebut acara perburuan seperti ini dengan sebutan bau nyale. Eits, bau bukan berarti aroma yang gak enak loh. Kata bau berasal dari bahasa Sasak yang artinya menangkap. Sedangkan nyale artinya cacing laut.
Oh iya teman, sampai lupa belum kenalan. Kami adalah anak-anak Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Untuk mendapat hasil yang banyak, kami sudah berada di pantai segar bagian selatan Pulau Lombok ini sebelum matahari terbit loh teman. Karena saat matahari muncul, cacing warna-warni ini akan kembali menyelinap ke lubang-lubang di balik batu karang. Kata kakekku, cacing laut yang sedang kami cari ini adalah jelmaan Putri Mandalika yang berparas cantik jelita. Sehingga banyak pangeran dari pelosok Pulau Lombok yang mau mempersuntingnya. Karena takut mengakibatkan perpecahan, sang putri tidak memilih salah satu dari pangeran-pangeran tersebut. Ia memilih menceburkan diri ke laut untuk menjaga Pulau Lombok tetap damai dan rukun. Tubuh sang putri tidak pernah ditemukan. Masyarakat yang mencarinya malah menemukan cacing-cacing yang keluar dari dalam laut. Konon cacing-cacing ini adalah jelmaan sang putri teman. Ayo teman, kita pulang. Setelah ini kita olah dan nikmati nyale ini. Untuk mengolah nyale, gak bisa sembarangan teman. Kalau prosesnya salah, bisa-bisa hasilnya bau amis. Yang pasti, siapkan dulu bumbunya, yaitu cabai rawit, bawang, garam, dan jeruk nipis. Selanjutnya, haluskan bawang yang sudah dipotong-potong, cabai rawit, dan beri sedikit garam. Setelah itu, campurkan bumbu ke dalam nyale. Aduk sampai benar-benar tercampur. Setelah diberi bumbu, selanjutnya hingga dikemas. Daniel, Ridwan, Bayu, ayo masukkan nyalenya. Siap, semua udah kita bungkus teman. Biar tidak rusak saat dibakar, bungkusannya kita jepit seperti ini. Baunya sudah bikin lapar teman. Kalau daun kelapa sudah berubah warnanya dan isiannya berubah kehitaman, itu tandanya sudah matang teman. Ayo kita angkat. Ini dia pepes nyale buatan kami. Kandungan protein dan kalsium nyale ini cukup tinggi loh dibandingkan dengan telur ayam dan susu sapi. Kalau teman-teman di rumah tertarik mencobanya, mohon bersabar ya. Tahun depan kalian bisa datang kok ke Pulau Lombok. Hihihi. Ayo teman, kakak pasti sudah menunggu kita di seberang. Tetap hati-hati ya, beras ketannya jangan sampai jatuh. Teman, ini dia lokasi yang bikin kami deg-degan. Menyeberang lembah menggunakan kereta gantung. Lang, le bawa jalan ke Mario. Takut ku petok ngene lo nak. Bare ku jirir nganang. Men takut disus. Sesian le bawa menjalan lesingan. Kalian dasar penakut. Ya udah, nggak apa-apa. Sampai ketemu di seberang ya. Oh iya teman, panjang lintasan kereta gantung ini 150 meter. Sementara kedalaman lembahnya 130 meter. Kereta gantung ini milik warga Dusun Torean teman. Masyarakat sengaja membuatnya untuk memangkas jalan darat yang sangat jauh. Setelah adanya kereta gantung ini, warga jadi lebih cepat mencapai kebunnya. Mereka tidak lagi harus jalan kaki lewat bawah. Yap, seperti yang Bayu dan Dani lakukan sekarang. Kereta gantung ini kuat mengangkut 320 kg teman. Walaupun sedikit menakutkan, tapi kami bisa menikmati pemandangan yang bagus. Indah-indah ngeri teman. Semoga pemerintah kami segera membuat jembatan yang lebih aman ya.
Untuk membuat tepung beras ketan, terlebih dahulu kita rendam berasnya kurang lebih 1 malam, teman. Ridwan, Bayu, masukkan berasnya ya, jangan sampai tercecer. Nah, ini yang sudah direndam semalaman. Daniel, bersihkan ya kotoran yang masih menempel. Baru deh, beras ketan yang sudah ditiriskan tumbuk sampai halus. Kalau ini serahkan kepadaku, teman. Beras ketan dikenal dengan teksturnya yang lembut dan lengket, teman. Beras ketan hampir tidak memiliki lemak dan kolesterol, jadi aman. Daniel, juang kue rokso. Sudah cukup nih, teman. Sudah halus juga beras ketannya. Langsung aja kita angkat yuk. Untuk membuat klepon kecerit, pertama-tama siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Seperti gula merah, kelapa, garam, tepung beras, dan tepung ketan yang sudah ditumbuk tadi. Kita bagi tugas ya, teman, agar cepat selesai dan makan. Daniel, kamu parut kelapanya ya, biar aku yang potong gula merahnya. Untuk urusan membuat adonan, Bibi Wati yang melakukannya. Beliau yang paham takarannya. Tepung beras dan tepung ketan campur menjadi satu. Ingat ya, teman, takarannya tepung ketan lebih banyak agar adonan mudah dibentuk. Masukkan garam dan air secukupnya, lalu aduk-aduk sampai merata. Bayu, Ridwan, kalian siapkan apinya aja ya. Rebus air sampai mendidih. Jaga apinya agar tetap menyala. Tambahkan kayu bakarnya kalau perlu. Sambil menunggu airnya mendidih, langsung aja yuk kita buat klepon keceritnya. Pertama-tama pipihkan adonan, lalu masukkan gula merahnya. Oh iya, perbedaan klepon Lombok dan klepon Jawa terletak pada bentuknya, teman. Klepon Jawa bentuknya bulat, sedangkan di desaku bentuknya sedikit lonjong. Ayo bikin yang banyak, biar kita bisa makan sampai kenyang. Nah, sudah jadi nih, saatnya direbus. Masukkan pelan-pelan ya, teman, supaya tidak rusak. Tunggu 25 menit. Kalau sudah matang, adonan akan naik dengan sendirinya. Baunya enak, teman. Udah nggak tahan nih. Bi, ujarin kepala Bi. Oh, dah. Jangan paman ini dah bareng-bareng kan gitu. Oh, Ini dia klepon kecerit buatan kami. mantelangan telepon dulu teh. Oh, mau masak? Oh, Oh, teh, udah datang kupon dulu. Tanya bola. Klepon kecerit adalah makanan khas Lombok, teman. Banyak juga dijual di pusat oleh-oleh. duduk mana? Oh, main. Kalau teman-teman di rumah berkunjung ke Lombok, jangan lupa beli oleh-oleh ini ya. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Kereta. Kenapa, Lang? Ada maling. Ini mah kos jajan. $1 euy. Jajan Pak. Jurat orang ya darto ke. Ya benar. Jurat orang. Nah, ini podoy. Darto ke. Juratnya di sini. Hai, aku boleh ikut main nggak? Ayo. Mau.
ada traktir makan cuanki, mau nggak? Yes, alright. Ujang gerimis aja, ikan teri di asin. Jangan